Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Devi selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman semua juga yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkuliah pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 akan membawakan materi yang berjudul Sudut Pandang Sosioantropologi dalam Bidang Psikologi dan Sudut Pandang Sosioantropologi dalam Bidang Pendidikan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 10 ini berasal dari dua kelas, yaitu kelas B1, saya sendiri Muhammad Jalaluddin, yang kedua Sabti Rohaini, selanjutnya Widya Nurarisma, dan Siti Sofia. Dan untuk kelas B2, Intan Permatasari, Gusti Rahma, Naufal Nurakram, dan Aninda Sifa. Yang lanjut saja ya, yang untuk acara yang pertama yaitu pemaparan materi dari teman-teman kelompok. Yang pertama yaitu pengertian dari sosioantropologi. Seperti yang sudah kita ketahui semua, sosial dan antropologi merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari proses dan struktur sosial serta kebudayaan. Sosiologi dan antropologi memiliki perbedaan fokus dan cara kerja. Sosiologi memandang masyarakat sebagai sistem hubungan peranan, role relationship system, dan antropologi melihat berbagai sistem jaringan nilai atau bisa disebut values network system. Kedua perspektif tersebut dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menganalisis orang di dalam masyarakat, sekaligus orang di dalam kebudayaan untuk memahami konteks sosio-kultural. Nah, sosioantropologi sendiri berasal dari dua cabang ilmu, yaitu sosiologi dan antropologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tingkah laku masyarakat, kehidupan masyarakat, dan perilaku kelompok. Sedangkan antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani yang bisa dibaca anthropos, yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Atau secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, ilmu yang mempelajari manusia dari segi fisik dan keanekaragaman budaya yang dihasilkannya. Jadi sosioantropologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masyarakat, suatu etnis tertentu, dan kehidupan sosial tertentu seperti kesenian tradisional, kehidupan, dan interaksi sosial. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Aninda. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan membahas terkait psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, tingkah laku manusia, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Dalam Muhyiddin tahun 2001, beliau menjelaskan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam suatu hubungan dengan lingkungan, baik tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang didasari maupun tidak didasari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan ilmu sosiologi, antropologi dengan ilmu psikologi. Nah, dalam perkembangannya, pada permulaan abad ke-20, antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis.
dan tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Nah, adapun menurut Koncara Ningrat berpendapat bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Sebaliknya, sejarah perkembangan ilmu sosiologi menyebabkan bahwa ilmu itu sejak mula hingga sekarang tertuju pada objek-objek penelitian dalam masyarakat dan kebudayaan. Euro-Amerika August Comte berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial yang dibedakan menjadi sosiologi statistis dan sosiologi dinamis. Menurut Tirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Nah, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik dilihat secara langsung maupun dilihat secara tidak langsung. Nah, dengan kata lain, psikologi bisa diartikan sebagai tingkah laku seseorang. Setelah mengetahui pengertian di atas, dapat terlihat bahwa perbedaan antara ketiganya yang mana memiliki peran ilmu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh hubungan antara antropologi, sosiologi, dan psikologi adalah ketika seseorang yang tinggal di pedesaan berpindah tempat di perkotaan. Nah, dari perpindahan ini sudah terlihat jelas ada aspek dari antropologi, sosiologi, dan psikologi seseorang tersebut, di mana di dalamnya terdapat proses adaptasi di tempat baru. Adanya adaptasi, mau tidak mau orang tersebut harus bisa menyesuaikan dirinya supaya bisa bertahan di tempat barunya. Nah, di sisi lain, kebudayaan yang ada di pedesaan dan di perkotaan itu tentu berbeda, yang mana hal ini dilihat dari aspek antropologinya. Sudah jelas hubungan antara ketiganya memang bisa dirasakan adanya dan memang saling terikat. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gusti Rahma Septiani dengan NIM 19010258. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan psikologi konseling dengan sosiologi dan antropologi. Ilmu psikologi konseling sebagai ilmu pengetahuan memiliki hubungan erat dengan ilmu sosiologi dan ilmu antropologi. Pada hakikatnya, seseorang adalah makhluk sosial yang ditandai adanya hubungan antara seseorang yang satu dan yang lainnya. Hubungan antar seseorang merupakan kebutuhan seseorang bersama, sehingga tidak ada satupun seseorang yang sanggup hidup sendiri. Seseorang dimanapun berada tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya. Ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang banyak mempelajari tentang tingkah laku seseorang dilihat dari aspek terbentuknya tingkah laku dan dinamika tingkah laku dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Di sisi lain, ilmu psikologi konseling juga mempelajari tingkah laku konseli dalam hubungannya dengan masalah-masalah hidupnya, sehingga bila dipadukan dapat terjadi sentuhan objek yang dikaji jenis ilmu tersebut. Seseorang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dan tingkah laku seseorang akan menghasilkan budaya-budaya. Sebagai produk tingkah laku seseorang akan berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang itu sendiri. Dalam kaitan ini, ilmu antropologi banyak bermain peran di dalam
mengkaji tingkah laku seseorang dalam hubungannya dengan kebudayaan. Ilmu antropologi berusaha menyusun generasi yang bermanfaat tentang seseorang dan tingkah lakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman seseorang. Sebab itu jelas ketiganya saling berhubungan. Apa saja hubungannya? Yang pertama ada bersama-sama mempelajari tingkah laku. Psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan seseorang dan kelompok dalam perilaku sosial. Melihat pengertian psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi, jelas hubungan psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi amat erat. Lalu seiring berjalannya waktu, sobat lebih mudah mengatakan psikologi sosial karena sobat melihat hubungan erat antar ketiga jenis ilmu tersebut. Para psikologi sosial juga mengakui kesamaan psikologi dan psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi. Perbedaan objek yang kedua, perbedaan psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi mempelajari tingkah laku atau perilaku seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya, objek pada seseorang tersebut. Jadi ketiganya sangat erat hubungannya dalam praktik nyata dan nyata di beragam kasus. Yang ketiga, berhubungan dengan peran antropologi. Psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul seseorang, kepercayaannya, bentuk fisik, warna kulit, dan budaya di masa silam. Karena eratnya hubungan psikologi antropologi, sehingga muncullah sub ilmu yang salah satunya bernama antropologi in mental health. 4. Hubungan dengan emosi. Psikologi, konseling, sosiologi, dan antropologi saling terkait, seperti contohnya bahwa penyakit jiwa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kelainan biologis, namun juga oleh emosional atau mental yang tertekan sehingga membuat seseorang tersebut mengalami penyakit jiwa. Keadaan jiwa manusia itu tergantung pada aspek-aspek sosial budaya. Yang kelima, berhubungan dengan keseharian. Dalam hal ini banyak hubungannya dengan keseharian adalah psikologi sosial. Dalam hal keseharian, psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi berfungsi untuk memahami perilaku para pelaku keseharian agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Juga untuk mempelajari melihat respon yang diberikan oleh seseorang sehingga pelaku keseharian bisa mempelajarinya agar pelaku keseharian dapat memberi yang terbaik kepada seseorang. Yang keenam, mengatur interaksi manusia. Hubungan psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi mungkin hampir sama dengan psikologi interaksi, karena dalam hal ini interaksi mempelajari peristiwa sosial yang terjadi ketika seseorang melakukan komunikasi pada lingkungannya. Yang ketujuh, menyangkut pada perkembangan fisik. Di sini jasmani fisik sangat berpengaruh kondisi tingkah laku manusia yang dipengaruhi dengan sosial dan budaya. 8. Berpadu menjadi kesatuan perilaku. Contohnya adalah apabila sobat sedang sakit, maka sobat akan cenderung menjadi pendiam karena badan kita lemas dan diberi semangat oleh orang yang di sekitar atau dokter agar cepat sembuh. Yang ke-9, terbentuk bersamaan kaitan psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi adalah pada tahun sebelumnya ilmu psikologi terbentuk sangat terpengaruh dengan alam. Namun kemudian psikologi menyadari bahwa objek pembelajarannya adalah seseorang dan tingkah lakunya. 10. Mempelajari akal seseorang. Psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi adalah hasil akal seseorang yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran yang sedalam-dalamnya. Sebenarnya psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi adalah salah satu bagian dari kehidupan. Yang ke-11, mempengaruhi pola pikir. Psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi akan baik apabila seseorang mengerti keadaan sosial dan budaya setiap orang melalui respon maupun perkembangan pola pikirnya. Yang ke-12, studi berhubungan dengan masa lalu dan sekarang. Psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi adalah studi tentang seseorang dan nenek moyang terdekatnya dengan baik waktu masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta mempelajari perkembangan fisik masyarakat, bahasa, dan budaya. Yang ke-13 yaitu mempengaruhi perkembangan. Perkembangan adalah proses di mana seseorang mengatasi tekanan lingkungan. Perkembangan seseorang melibatkan interaksi antara psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi untuk memenuhi tujuan seseorang. 4 jenis perkembangan seseorang yaitu budaya, teknologi, atau studi tentang seseorang dan nenek moyang terdekatnya dengan
baik sewaktu masa lalu, sekarang, dan masa depan, serta mempelajari perkembangan fisik masyarakat, bahasa, dan budaya. Yang ke-13 yaitu mempengaruhi perkembangan. Perkembangan adalah proses di mana seseorang mengatasi tekanan lingkungan. Perkembangan seseorang melibatkan interaksi antara psikologi konseling, sosiologi, dan antropologi untuk memenuhi tujuan seseorang. 4 jenis perkembangan seseorang yaitu budaya, teknologi atau perkembangan genetik, psikologi jangka panjang, dan perkembangan psikologi langsung. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, NIM 19010196 dari kelas B2 2019. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan antropologi psikologi. Antropologi psikologi tentunya memiliki peranan penting dalam kehidupan nyata. Beberapa di antaranya yang paling sering diaplikasikan di masyarakat yaitu: yang pertama, mempelajari pola perilaku individu. Nah, cabang ilmu antropologi psikologi biasanya sering digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sebab keterkaitan ilmu ini dengan kehidupan bermasyarakat cukup erat. Antropologi psikologi dapat digunakan untuk mempelajari pola perilaku manusia, baik secara individual, kelompok, atau yang lebih luas, yakni dalam sebuah suku bangsa. Dengan ilmu ini kita juga bisa membaca psikis seseorang, memahami pola berpikirnya sehingga menjadikan kita lebih mudah mendekati orang tersebut. Yang kedua yaitu mendeteksi sebuah masalah. Penerapan antropologi psikologi selanjutnya adalah untuk mendeteksi sebuah masalah. Ilmu yang mempelajari tentang manusia dari sisi psikis, emosi, tingkah laku, dan lingkungannya ini dapat membantu seseorang untuk lebih peka. Cukup dengan melihat raut muka atau perilaku, biasanya ada atau tidaknya permasalahan bisa terdeteksi dengan cepat. Yang ketiga, menciptakan solusi-solusi untuk pemecahan masalah. Nah, yang ini sejalan dengan poin sebelumnya. Selain mendeteksi masalah, ilmu antropologi psikologi juga mampu memecahkan masalah atau memecahkan problem. Pemahaman secara mendalam terhadap ilmu ini bisa membantu pikiran untuk lebih sensitif terhadap penciptaan ide-ide baru atau solusi terhadap masalah tertentu, khususnya dalam berhubungan dengan manusia, kejiwaan, budaya, dan sosial. Yang keempat adalah mengenal karakter tiap bangsa di dunia. Cakupan ilmu antropologi psikologi tidak hanya membantu karakter manusia secara individual saja, tapi juga dalam ruang yang sangat luas, yakni kehidupan masyarakat. Dengan mempelajarinya, maka kita bisa menambah wawasan tentang tata pergaulan bangsa di tiap-tiap negara sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Yang kelima, memahami kebudayaan manusia. Selain mengenal karakter manusia dari berbagai negara, antropologi psikologi juga bisa diterapkan untuk mempelajari kebudayaan dunia. Tentunya hal ini sangat menarik. Dengan mengenal budaya yang bervariasi, maka kita menjadi pribadi yang open mind, baik dengan terhadap budaya politik, tradisi, dan interaksi sosial. Budaya sendiri merupakan warisan sosial yang dimiliki tiap masyarakat. Sifat budaya ini dapat mengalami alkulturasi dan berkembang lewat adaptasi yang lebih baik. Ketika kita dapat mempelajari keterkaitan tingkah laku dan aspek kejiwaan seseorang, maka kita bisa menjadi jalan untuk mempermudah beradaptasi. Dalam masyarakat, adaptasi yang baik adalah yang dilakukan lewat pemahaman masing-masing karakter, saling mengenal dan menghargai. Dengan demikian terbentuklah dinamika kelompok yang harmonis. Yang ke-11 yaitu menumbuhkan rasa syukur. Penerapan antropologi psikologi tidak sekedar pada masyarakat atau bangsa. Ilmu ini bisa menumbuhkan karakter baik dari dalam diri. Salah satunya meningkatkan rasa syukur. Nah, bagaimana bisa? Sebab dengan adanya ilmu antropologi kita bisa mempelajari tentang pembentukan manusia secara keseluruhan, mulai dari sejarah, perkembangan manusia, hingga hubungannya dengan alam. Kemudian, psikologi yang mempelajari aspek-aspek perilaku, jiwa, dan lingkungan. Semuanya itu menjadikan kita sadar bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang sempurna, sehingga kita patut bersyukur. Yang ke-12 yaitu memahami kebesaran Tuhan. Adanya ilmu ini juga memiliki penerapan dalam memahami kebesaran Tuhan. Pembahasan tentang fenomena-fenomena alam, mulai dari terbentuknya hujan, angin, petir, pelangi, hingga peristiwa yang langka seperti aurora atau awan lentikular dan sebagainya, dapat membuat kita kagum dan takjub terhadap kekuasaan Tuhan. Sungguh betapa maha besarnya Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu yang ke-13 ada penciptaan gaya hidup yang lebih sehat. Kenapa? Dikarenakan antropologi psikologi adalah cabang ilmu yang cakupannya sangat luas,
khususnya di aspek kemanusiaan. Maka kaitannya juga erat dengan kesehatan. Antropologi menjelaskan manusia secara lengkap, mulai dari sejarah, budaya, sosial, dan yang lainnya. Sedangkan psikologi tentang kejiwaan, maka keduanya ini memiliki pengaruh terhadap cara memelihara kesehatan jiwa dan jasmani. Yang ke-14 ada membentuk jiwa kepemimpinan. Antropologi psikologi juga memiliki penerapan terhadap pembentukan jiwa kepemimpinan. Ketika orang mampu memahami hubungan tingkah laku dengan kondisi psikis, maka ia akan mudah menghidupkan rasa berani dalam jiwanya. Oke, selain itu, keahlian dalam mempelajari aspek bahasa, budaya, dan sosial yang berkaitan dengan manusia juga mampu membuat seseorang lebih berwawasan, dapat membangun adaptasi serta interaksi yang lebih fleksibel. Semua poin tersebut memberikan pengaruh kuat untuk membentuk sosok pemimpin yang berkarisma. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah meminimalisir kerasisan. Sebagai ilmu yang juga mempelajari aspek ras, etnis, dan budaya, tentunya ini juga bisa meminimalisir sikap rasis dalam sebuah kehidupan bangsa dan negara. Sebab bagaimanapun juga kerasisan masih menjadi hal yang sering diusung dalam masyarakat, sehingga kerap kali memicu perdebatan hingga pertikaian. Nah, apabila kita mampu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan antropologi, maka tentunya pikiran kita akan lebih luas untuk menerima perbedaan. Selain itu, psikologi yang mencakup tentang ilmu kejiwaan juga menjadikan kita lebih mudah memahami kondisi mental orang. Dengan demikian, kita juga enggan untuk menyakiti. Jadi, itulah beberapa penerapan antropologi psikologi dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, ilmu ini berkonsep pada manusia dan mengambil fungsi penting di aspek kejiwaan, kehidupan masyarakat, sosial, budaya, serta bahasa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama yaitu ada sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 dalam bukunya Cours de philosophie positive. Comte meyakini dunia sosial juga dipelajari dengan metode yang sama sebagaimana digunakan untuk mempelajari dunia fisik atau kealaman. Dan bidang kajian sosiologi pendidikan sendiri berangkat dari keinginan para sosiologi untuk menyumbangkan pemikirannya bagi pemecahan masalah pendidikan. Dalam pandangan mereka, pada saat itu sosiologi pendidikan diasosiasikan dengan konsep edukasional sosiologi. Dalam perkembangannya pada tahun 1914, sebanyak 16 lembaga pendidikan menyajikan mata kuliah edukasional sosiologi. Perkembangan signifikan sosiologi pendidikan ditandai dengan diangkatnya Sir Fred Clarke sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Kependidikan di London pada tahun 1937. Clarke menganggap sosiologi mampu menyumbangkan pemikiran bagi bidang pendidikan. Sehubungan dengan penamaan sosiologi pendidikan, akhirnya dipilih istilah Sociology of Education dengan tekanan dan wilayah tekanannya pada proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan. Adapun perkembangan sosiologi di Indonesia diawali hanya sebagai ilmu pembantu belaka, namun seiring timbulnya perguruan tinggi, dana kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang, maka sosiologi yang salah satunya adalah sosiologi pendidikan menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu sejarah antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan mulai menampakkan dirinya sebagai disiplin ilmu pada pertengahan abad ke-20. Sejak saat itu, antropologi pendidikan berupaya menemukan pola budaya belajar masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang dapat merubah perubahan sosial. Demikian juga mengenai perwujudan kebudayaan. Para ahli mengambil kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perubahan sosial budaya mendapat perhatian. Konferensi pendidikan antropologi yang berorientasi pada perubahan sosial di negara-negara baru, khususnya melalui pendidikan persekolahan, mulai digelar. Hasil-hasil kajian pendidikan di persekolahan
melalui antropologi diterbitkan pada tahun 1954 di bawah redaksi G.D. Spiedler 1963. Somad 2009 menyatakan bahwa studi antropologi pendidikan adalah spesialisasi yang termudah dalam antropologi. Setelah dasawarsa tahun 60-an di Amerika Serikat, semakin banyak diperlukan keahlian dalam antropologi untuk meneliti masalah-masalah pendidikan. Maka antropologi pendidikan kemudian dianggap dapat berdiri sendiri sebagai cabang spesialisasi antropologi yang resmi. Di Indonesia, sebagai negara yang sedang membangun, sangat diperlukan pengenalan kondisi yang lebih baik dan dianggap lengkap agar pembangunan yang diberlakukan tidak menimbulkan kesenjangan dengan kondisi yang sejatinya. Antropologi pendidikan sering sejalan dengan perkembangan tersebut. Dewasa ini, antropologi pendidikan sendiri atau bersama-sama dengan sosiologi pendidikan menjadi mata kuliah wajib di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi dan antropologi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian sosiologi pendidikan. S. Nasution menuturkan bahwa sosiologi pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Ditinjau dari segi epistemologinya, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka jelas bahwa dalam sosiologi pendidikan yang menjadi masalah sentralnya adalah aspek sosiologi dalam pendidikan. Dalam pendidikan terdapat aspek-aspek sosiologi karena situasi pendidikan dalam situasi hubungan dan pergaulan sosial, yaitu hubungan sosial antara pendidik dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, tenaga administrasi dengan pendidik, dan tenaga administrasi dengan anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu menurut Gorspan yang kerap disebut Bapak Sosiologi Pendidikan, secara spesifik memandang bahwa sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segala segi ilmu yang diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Stalkap mengemukakan bahwa sosiologi of education merupakan suatu analisis terhadap proses-proses sosiologi yang berlangsung dalam lembaga pendidikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lain yang secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Nah, yang kedua yaitu tentang pengertian antropologi pendidikan. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu antropolog yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Antropologi pendidikan merupakan sebuah kajian sistematik tidak hanya mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga tentang asumsi yang dipakai antropologi terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktek-praktek pendidikan. Menurut Somad, antropologi pendidikan mengkaji menggunakan teori-teori dan metode yang digunakan oleh para antropolog serta pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Dengan demikian, antropologi pendidikan bukan menghasilkan ahli-ahli antropologi, melainkan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pendidikan melalui perspektif antropologi. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga formal dan informal. Penyampaian kebudayaan melalui lembaga informal disebut dilakukan semenjak kecil di dalam lingkungan keluarganya. Dalam masyarakat, pendidikan memiliki fungsi yang sangat besar dalam memahami kebudayaan sebagai satu keseluruhan. Antropologi pendidikan dihasilkan melalui teori-teori khusus yang
percobaan yang bersifat dengan kajian yang sistematik mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya. Sehingga antropologi menyimpulkan bahwa sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dalam membimbing masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup dan objek kajian sosiologi antropologi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ruang lingkup dan objek kajian sosiologi pendidikan. Dalam hubungan ini, S. Nasution mengemukakan ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi pokok-pokok berikut ini. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat, yaitu poin pertama yaitu hubungan pendidikan dengan sistem sosial atau struktur sosial. Nah, poin yang kedua yaitu hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Nah, poin yang kedua yaitu hubungan antara manusia di dalam sekolah, yang meliputi hakikat kebudayaan sekolah, sejauh apa perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi berbagai hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial, dan pola kepemimpinan informal yang terdapat dalam kelompok murid lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di sekolah atau lembaga pendidikan, yaitu peran sosial guru-guru. Yang selanjutnya yaitu hakikat kepribadian guru. Yang selanjutnya itu pengaruh kepribadian guru atau tenaga kependidikan terhadap kelakuan anak atau peserta didik. Poin yang keempat yaitu hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Di sini dianalisis pola-pola interaksi antara sekolah atau lembaga pendidikan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat di sekitar sekolah atau lembaga pendidikan. Hal yang termasuk dalam wilayah itu antara lain yaitu A. Pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah atau lembaga pendidikan. B. Yaitu analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah. Nah, yang C yaitu hubungan antar sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan tersebut pada dasarnya untuk mempererat dan meningkatkan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar mencapai tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu ruang lingkup dan objek kajian antropologi pendidikan. Somad 2019 menjelaskan bahwa implementasi pendidikan sebagai penyesuaian diri dengan masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan sebagai bentuk ruang lingkup antropologi pendidikan berlangsung dalam proses A, yaitu proses sosialisasi. Proses ini dimulai sejak bayi baru lahir. Bayi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya hingga terjadi komunikasi timbal balik dan seterusnya hingga ia tumbuh dan berkembang. Adapun yang menjadi kajian dalam proses sosialisasi yaitu yang pertama, adanya konflik oleh ketidakharmonisan antara keinginan pribadi anak dengan tuntutan norma dan aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu perbedaan status ekonomi dan letak geografis. Nah, B yaitu proses enkulturasi artinya pembudayaan. Yang dimaksud adalah proses pembudayaan anak agar menjadi manusia berbudaya. Dalam proses ini, peranan yaitu sistem normal atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Kunjung Raningrat 1980 berpendapat adapun yang biasa menjadi kajian dalam proses ini yaitu yang pertama perbedaan jenis kelamin, yang kedua perbedaan umur, yang ketiga perbedaan atau perubahan status. Nah, yang keempat proses internalisasi
Proses internalisasi yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial pengetahuan budaya sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat masih dikandung badan. Dalam proses ini, kita mendapatkan adanya perbedaan pada masing-masing individu berupa perbedaan kepribadian dan pengalaman. Baik, di sini saya Siti Sophia dengan NIM 19010132. Saya akan memaparkan tentang tujuan sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama yang telah tertampil dalam video ini yaitu tujuan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan memiliki banyak sekali tujuan, diantaranya adalah bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. Selanjutnya, menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Lalu, menganalisis status pendidikan dalam masyarakat, menganalisis partisipasi yang terdidik atau berpendidikan dalam kegiatan sosial, dan bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan, memberikan pengetahuan kepada pendidik dengan latihan yang efektif dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberikan sumbangan solusi kepada masalah pendidikan. Lalu yang terakhir, sosiologi pendidikan bertujuan sebagai sosiologi terapan. Pendapat Zainuddin Maliki terkait dengan tujuan mempelajari sosiologi pendidikan itu untuk apa? Nah, beliau mengatakan bahwa tujuan sosiologi pendidikan itu adalah untuk menganalisis proses sosialisasi, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, lalu membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan. Dengan sosiologi pendidikan, kita dapat mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Adapun tujuan dari antropologi pendidikan, seperti yang sudah tertampil dalam video ini, bahwa tujuan antropologi pendidikan adalah untuk mempelajari sejarah terjadinya dan perkembangan tentang manusia sebagai makhluk biologis, lalu untuk mempelajari sejarah terjadinya berbagai bahasa manusia di seluruh dunia dan penyebarannya seperti apa, lalu untuk mempelajari masalah terjadinya persebaran dan perkembangan berbagai kehidupan di seluruh dunia, dan untuk mempelajari masalah dasar kebudayaan dalam kehidupan manusia dari satu suku atau berbagai suku bangsa yang tersebar di muka bumi ini sampai sekarang. Sosiologi antropologi pendidikan itu akan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakatnya. Namun demikian, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan bentuk lain daripada pola budaya yang dibentuk oleh suatu masyarakat. Nah, pendidikan tugasnya tentu saja memberikan penjelasan mengapa suatu fenomena terjadi, apakah fenomena tersebut merupakan sesuatu yang harus terjadi, dan bagaimana mengatasi segala implikasi yang bersifat buruk dari berkembangnya fenomena tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sosiologi antropologi pendidikan adalah agar dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok atau masyarakat. Yang selanjutnya, mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Kita juga semakin memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Lalu yang terakhir, lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala sosial masyarakat yang semakin kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk kesimpulannya yaitu, sosioantropologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis tertentu dan kehidupan sosialnya seperti kesenian tradisional, kehidupan, dan interaksi sosialnya. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13 tahun 1990, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Dengan kata lain, psikologi bisa diartikan sebuah proses tingkah laku seseorang. Sedangkan antropologi, psikologi adalah ilmu yang menjembatani kebudayaan dan kepribadian, yang menjadi fokus dari dua ilmu yang berbeda yaitu antropologi dan psikologi.
yang sebenarnya sangat erat hubungannya. Nama subdisiplin ilmu antropologi ini sebenarnya nama baru dari ilmu yang dahulu dikenal dengan nama kultur dan personality atau kebudayaan dan kepribadian, atau kadang juga disebut etnosikologi atau psikologi suku bangsa. Sedangkan sosioantropologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Serta memandang sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dalam membimbing masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.